Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebagai komandan kalau di tentara itu ilmunya adalah bicara, ilmunya adalah komunikasi. Saya kira ada kaitannya dengan apa yang kita bicarakan. Saat ini semua dinamika kehidupan, semua napas kehidupan kita itu selalu tidak jauh dari komunikasi. Semuanya banyak dipengaruhi saat ini oleh permasalahan komunikasi. Ya, komunikasi dalam arti luas. Ya, apakah itu komunikasi sosial, apakah itu komunikasi politik, apa komunikasi pembangunan, ya, atau komunikasi yang lain. Semuanya itu sangat mendomain, ya, sangat menentukan dalam perkembangan situasi yang ada. Kita lihat bagaimana ancaman bangsa ini ya saat ini, bagaimana dinamika dunia. Kita persempit pada apa ancaman faktual, apa permasalahan bangsa ini yang paling faktual, ya, yang harus kita lihat. Ya. Terorisme tidak ujuk-ujuk terjadi, aksi teror belum meledak, aksi tiba-tiba dia nusuk polisi, aksi tiba-tiba dia membunuh orang, tidak sedemikian. Tapi banyak sebuah proses ya yang ada, ya, yang terjadi sebelumnya. Kita lihat di era globalisasi ini, yang paling menonjol adalah dunia tanpa batas. Jadi intinya yang terkait dengan komunikasi adalah saat ini batas itu sangat tipis, ya. Nggak ada lagi batas tembok, nggak ada lagi batas sosial, batas budaya, batas politik, batas agama, tidak ada, semua, ya. Jadi itu menembus orang untuk bisa berkomunikasi langsung dengan siapapun, dan ini semakin mempercepat sebuah tujuan yang akan dicapai oleh sebuah negara terhadap negara yang lain. Bagaimana teknologi informasi sekarang ini sudah luar biasa hebatnya. Nah, globalisasi yang membawa demokratisasi, kemudian hukum hak asasi manusia yang dimediasi oleh teknologi informasi yang berkembang, ini juga mempengaruhi bangsa kita. Ya, jadi kita langsung untuk kembali kita persempit kepada bagaimana pengaruh ini menerpa bangsa Indonesia. Kemudian yang paling mudah atau saya persempit lagi membawa sebuah perubahan sosial. Ya, perubahan sosial kita, bangsa kita. Bangsa dulu, bangsa Indonesia yang terkenal santun, ramah tamah, hormat menghormati, bisa hidup berdampingan, gotong royong. Nah, ini terjadi sebuah perubahan yang sangat signifikan ya dalam kehidupan sosial, ya, termasuk dalam membangun komunikasi. Kita lihat bagaimana media sosial merubah gaya hidup kita, merubah gaya hidup bangsa. Dari sebuah survei, HP itu digunakan lebih dari 18 jam sehari. Dipukul rata-rata, kita bisa lihat lah, atau kita introspeksi kita sendiri lah. Ya. Bangun tidur itu, kalau dulu orang baca doa, minum air putih. Sekarang dia cari handphone di mana? Nah, betul nggak? Ya, ini ketawa nih pasti sama aja nih, sama mama saya. Saya juga begitu. Itu bangun tidur saya lihat handphone. Ada berita penting nggak? Gitu, ya. Kemudian bagaimana sosial media? Dalam handphone itu ada media sosial, ada Facebook, ada WA, ada Telegram, ada macam-macam namanya. Ya, apapun namanya, ada sebuah media untuk bersosial, gitu. Yang menarik, ya, membawa sebuah informasi baru, ya, kepada handphone itu. Informasi itu macam-macam, bisa positif, bisa negatif, bisa menarik, bisa tidak menarik, bisa mengancam, bisa membawa kedamaian. Banyak sekali, luar biasa. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa komunikasi sosial yang membawa sebuah perubahan pada tata kehidupan sosial masyarakat ini sudah terjadi sebuah perubahan yang sangat signifikan, ya, luar biasa. Media sosial, dunia maya, ya, membawa perubahan perilaku, membawa perubahan budaya, perubahan tatanan kehidupan bangsa dan negara, khususnya bangsa Indonesia. Bagaimana isu tentang radikalisme, isu tentang terorisme yang membawa sebuah ajaran agama tertentu, ini membawa motif tertentu, apakah itu motifnya ideologi atau motif dendam, menjadi isu agama. Gitu. Jadi dibelokkan isu itu. Dunia maya sangat luar biasa perkembangannya, ya, di era sekarang. Dan kita tahu semua yang ada di dunia maya itu adalah sebuah sarana komunikasi, ada sebuah cara komunikasi, adalah metode untuk berkomunikasi, adalah cara untuk menyampaikan pesan tertentu, untuk menyampaikan sebuah tujuan tertentu. Dunia maya ini juga merubah,
ya, seorang Dian Yulianovic yang diwawancara di sebuah stasiun TV yang mengaku bahwa dia melakukan jihad menurut dia, pemahaman dia, jihad pemahaman dia melalui media sosial Facebook, ya. Jadi dia pertama kali mengetahui ajaran radikal itu adalah melalui Facebook, ya. Kita lihat ISIS, kita lihat perkembangan saya tidak bicara harus dari awal. ISIS itu lebih kejam, ya. Dia tidak hanya Amerika dan Barat, tetapi termasuk orang-orang yang menghalangi perbuatan dia akan bunuh. Jadi musuh dia. Orang-orang tidak sepaham sama dia kafir. Kalau udah kafir, halal hukumnya untuk dibunuh. Boleh. Karena orang kafir wajib dibunuh. Itu pemahaman mereka. Ada memang diarahkan seperti itu, tapi dia menerjemahkan hanya secara dangkal. Gitu loh. Secara dangkal dia menafsirkan itu. Pengaruh daripada terorisme ini sudah sangat faktual, sangat nyata bagi bangsa kita. Ya, kita diterpa oleh goyang semua. Jadi betapa pentingnya ilmu komunikasi itu dipelajarin untuk bisa melakukan pencegahan. Nah, kita tentunya belajar ilmu komunikasi sekarang ini adalah bagaimana kita bisa mencegah adik-adik kita, mencegah anak-anak kita. Setelah kita tahu bahwa komunikasi ini bisa seorang yang tadinya nggak ngerti, secara nggak dia sengaja, nggak dia sadari dia jadi radikal, nggak sadar dia. Karena melalui media kita, kalau kita tahu bagaimana komunikasi itu, kita bisa mencegah adik-adik kita, anak kita, orang tua kita, lingkungan kita, dan masyarakat Indonesia untuk sadar kita bagaimana kita cerdas berliterasi media. Dalam literasi media, cerdas kita menggunakan media. Ya, bagaimana cara memfilter informasi yang ada? Bagaimana kita harus bisa menjelaskan kepada lingkungan kita agar mereka tidak terpengaruh oleh pesan-pesannya. Jadi kita berbeda agama, berbeda tahun, silakan saja. Yang nggak boleh adalah kita memaksa dia untuk kepada kita, apalagi dengan cara-cara paksaan, kekerasan, bahkan pembunuhan, bahkan penghancuran oleh bom. Itu yang nggak boleh. Gitu. Jadi betapa pentingnya ilmu komunikasi ini bagi kita tentunya untuk bagaimana kita bisa mengetahui, ya, bahwa ilmu komunikasi sangat dasar sekarang ini. Ditambah teknologi informasi, ditambah lagi media massa. Wah, lengkaplah sudah barang itu. Kita lihat dampak dari komunikasi yang bisa menggerakkan jutaan manusia untuk tujuan tertentu tanpa harus berinteraksi secara langsung. Di awal dari sebuah handphone yang berharga 200.000, sebuah pesan yang disampaikan untuk berkumpul. Kita tidak melihat masalah agamanya, tapi kita melihat dari sisi komunikasi. Bagaimana komunikasi itu mampu menggerakkan jutaan manusia yang tidak pernah terjadi sebelumnya, sebelum ada handphone. Ya. Dan bagaimana kalau manusia berkumpul itu kemudian mendapat pesan yang jelek, yang lebih berat, kemudian bergeliat, bayangkan akan hancur Indonesia. Tapi untung masih bisa dikendalikan, untung masih bisa kita punya, masih cinta dengan bangsa ini. Bagaimana negara ini sebetulnya sudah luar biasa, ya. Presiden Joko Widodo, presiden kita, ya, sudah luar biasa membawa negara ini pada perubahan. Bagaimana pembangunan yang dia lakukan lewat nawacita yang dilakukan. Kita lihat berapa infrastruktur, jalan-jalan yang sudah terbentang, ya, jalan-jalan tol sudah menembus daerah-daerah di Papua. Berapa ribu kilometer sudah dibuka, jadi jalan yang luar besar, yang akibatnya membawa sebuah kemajuan ekonomi yang luar biasa, penyaluran bahan-bahan dari suatu tempat ke tempat lain. Bagaimana jalan-jalan tol yang lain, media tol laut, ya, bagaimana dermaga-dermaga itu dibangun. Bagaimana sekarang di Makassar kita lihat, kalau dulu kita kirim barang, ya, para pengusaha itu lewat Jakarta, lewat Surabaya, baru ke Amerika, membutuh waktu berpuluh-puluh jam. Sekarang bisa dari Makassar langsung kita tembus, ya, dari kalau langsung ke Amerika, langsung ke Australia, langsung ke Singapura dengan pendikan waktu yang luar biasa, sehingga menekan kos yang ada. Jadi luar biasa, ya. Jadi itulah bagaimana sebetulnya bangsa kita ini harus aman dari pengaruh globalisasi kalau kita semua sepakat, kalau kita semua bahu-bahu membangun. Kita dukung pemerintah yang ada untuk membangun bangsa ini, apakah membangun secara fisik maupun membangun secara moral. Bahwa komitmen Presiden Jokowi dalam menekan terorisme, dalam bagaimana undang-undang yang mau direvisi ini harus bisa menuntaskan ancaman terorisme. Itu sudah luar biasa. Bagaimana peran pemerintah, presiden kita untuk membawa kita kepada masyarakat Indonesia yang sejahtera. Jadi terakhir saya katakan, ya, kesimpulan dari semua ini saya dapatkan sebuah teori bahwa komunikasi merupakan kunci dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas keamanan nasional.